anjir jebol kata gua. Tapi pas dihidupin, oh masih 4 silinder, masih aman piston nih. Sebenarnya udah 2200 itu udah harusnya memang si oli itu diganti. Cuma lagi-lagi mikirnya olinya nggak ada yang bagus di kampung tuh. Tapi sebenarnya daripada nggak sama sekali bang ya. Sebenarnya ganti daripada Iya, nggak sama walaupun nggak sekali. bagus tapi seharusnya tetap ditambahin lah. Kayak lu pernah ngerasain tinggal di kampung, gue juga pernah. Itu ada orang yang mungkin nggak punya uang buat ganti oli. Daripada kita nunggu yang bagus, mendingan walaupun oli sejelek apapun, mendingan dimasukin. Bongkar total kayak gitu tuh nggak cukup sehari 2 hari. Nggak cukup, apalagi dia nggak ada pengalaman bongkar jetek itu susah. Apalagi perpatnya nggak ada, wah bisa motor nggak pulang ke sini. Nggak pulang sini. Bisa sebulan 2 bulan nanti di sana. Makanya diputuskan tadinya mau di towing tuh, pakai towing itu kan di towing. Towing kemana nih? Ternyata harganya mahal kan 3,7. Yo guys, sebelum mulai podcastnya ini nanti akan kita podcastin Bang Paropo dari perjalanan dari sini sampai Medan ya, sampai dia balik lagi ke sini, dan akan kita kulik seluruh hidup Bang Paropo. Oke, sebelumnya karena ini motor bakal kita jadiin background podcast kita nanti karena ini kotor banget. Mari kita cuci dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Alfian dan para penoli di channel Alfian biasa aja. Makin berkembang pesat kita ya setelah banyak konten sama Bang Paropo. Sebelumnya kita Lumayan ucapkan banyak terima kasih nih. Siap guys. Sebelumnya apa kabar Bang? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Nah, di episode ini pertama kali nih di channel Alfian ngobrol-ngobrol kayak gini. Podcast berarti. Yoi. Entah podcast atau ngobrol biasa lah disebutnya lah ya. Tapi kita akan ngobrolin perjalanan kemarin ke Medan. Yoi, gas. Oke. Tapi kedengeran gini, nggak ada mic-nya? Kedengeran guys ya? Apa Yoi. kita backup nih pakai HP? Takutnya ini mati. Takut Bentar. mati, videonya nggak ada dong. Hah? Videonya nggak ada. Ada. Oke, jadi kemarin sebelumnya kan udah prepare tuh JTX 10, Sivana, mau mudik ke Medan. Rencana. Iya, rencana ya. Rencana kan bisa berubah, bisa tetap. Gitu dia rencana memang. Tadinya gitu. rencananya pakai JTX 10 Bang ya. Iya. Dengan Alfian mau pakai Sivana gitu. Nah, sebelum bahas yang jebol dulu nih. Yuk. Itu perjalanan dari hari apa Bang? Hari apa kemarin-kemarinnya? Hari Selasa. Oh iya Selasa. Nyampe Selasa. kampung Senin. Nyampe kampung Senin. Jadi mulai dari sini, kita bahas dari sini dulu nih. Kan dari Dengklok, terus mampir ke sini. Iya. Itu kita sempat ambil ini Bang ya buat backupan kalau mountingnya lepas Iya. ya. Nah, itu gua nganterin guys dari sini sampai ke dekat SGC. Sampai jadi video tuh yang Dekat banget, gila guys. Ini mah bukan nganter. gitu. Itu gue sedih beneran Bang, sumpah Bang. Tapi rame yang nonton ya. Rame 200.000. 200.000 Makasih ya? guys ya. Pokoknya sebelumnya makasih nih. Itu bener-bener hampir berkaca-kaca gue Bang. Lu nontonnya gimana itu? Nontonnya nggak sempet kan? Paling nontonnya tapi setengah sempet komen. doang. Sempet komen. Iya nonton tapi nggak full. Soalnya kan di perjalanan gitu, pas lagi istirahat, sambil ngedit, sambil nonton, ribet juga kan? Nontonnya setengah doang itu. Itu kayaknya momen epic banget sih kayaknya. Aduh, gua dada ya kan. Tapi sebenarnya itu gua mau ke tempat Rani tuh sekalian kita sama. Iya. Sabi guys. Nah, habis dari situ mampir ke mana dulu Bang? Servis dulu ya? Servis dulu, ganti oli dulu. Bengkel ya. Sambil Iya. minum boleh Bang? Ada gorengan sponsorin sama Otai. Ini kita nggak di-endorse guys ya. Pokoknya ya kita menjamu Biasanya aja kalau lah. di balik kamera jarang dikasih gini guys. Dikasih lah guys, tapi kopi guys. Nah, itu sempat servis. Jadi real berangkat dari Jakarta itu jam berapa itu? Dari jam 10 10 malam ya? 10 malam. Bukannya masih di Jakarta habis dari Sportisi. Ekstrim terus ke tempat Bayi Agung ya? Bayi Agung dulu. Terus naik penyeberangan naik kapal Sekitar jam 3 lah. jam 3. Kan soalnya Pagi ya? perjalanan 4 jam. 4 jam. Iya, dari Jakarta ke Merak 4 jam ya? 4 jam kayaknya. Tapi gaspol terus lah ya. Enggak, santai Santai. terus. Santainya Sivana itu berapa kilometer per jam? 100 lah, 100 ya? santai 100. Nah, di situ kan Bang Paropo belum pernah sama sekali ya lewat darat ya? Belum, Dengan sama motor. sekali belum pernah menyeberangi ini lewat motor, kapal nggak pernah.
dari Pulau Jawa ke Pulau Sumateranya tuh, dari Nggak Merak ke pernah. Bakauni, itu ada kendala nggak bang? Nggak ada sih, aman-aman aja. Aman-aman aja ya? Aman. Nggak dicek Knalpot ini segala racing, macam, nggak. nggak racing nggak ya? Enggak, siapa yang berani sama si Panang knalpot racing? Kalau nggak racing si Panang mana seru. Cuman sempet bingung nggak tuh bang, ini apa namanya, gimana cara mesen tiketnya, terus nanti cek Nggak. gimana gitu? Aman, Ada diarahin ya? diarahin. Nah di kapal motornya nggak sempet ambruk atau gimana tuh bang? Enggak, soalnya ombaknya kecil. Kecil ya, aman ya? Ada, paling balik ke sini ombaknya lumayan, Nah. cuma nggak kerasa di kapal. Nah setelah dari nyebrang tuh dari Banten ke Lampung, Bakauni tepatnya, dari situ langsung kemana? Dari situ langsung ngantuk banget kan, soalnya kan dari siang dari sini Nah, nggak tidur kan, ngantuk banget gitu, nyari penginapan nyari penginapan di Subuh-subuh. Lampung, apa Bandar Lampung? di Lampung. Di Lampung ya? Nggak ngelewatin Masih jauh Bandar dari- Lampung. Hah? Nggak ngelewatin Bandar Lampung. Oh nggak ngelewatin? Bandar Lampung itu jalur tengah sama jalur barat. Jadi berarti lu lewat mana? Lewat timur. Oh timur. Timur ke arah Lewat pesisir pinggir laut. pesisir dong. Pesisir laut. Itu Itu jam lebih berapa enak, tuh? lebih enak jalannya. Kan naik Kita kapal jam 3. Nyampe kan jam sekitar jam 5. Oh 5, itu udah hampir pagi lah ya. Iya, udah jam 5. Nggak terlalu serem-serem amat lah ya. Nggak ada seram-seramnya sih. Nah, habis dari situ terus cari penginapan, Cari mulai gas penginapan dulu. lagi jam berapa ke dan Itu kemana? ini dulu apa? 2 jam dulu riding, jalanin sisir Dinas Timur sekitar 2 jam. Jam 7 udah terang banget kan, nyari sarapan. Ya, Nyari sarapan tuh nggak ada rencana langsung ke Palembang. Cuma biasa kan kalau habis makan tuh ngantuk pasti. Bawaannya habis makan ngantuk. Aduh nggak kuat nih, jalan lagi sejam lagi tuh. Iya. Aduh nggak kuat. Nyari penginapan. wah. Langsung tidur tuh, bangun-bangun udah malam. Iya udah bangun-bangun udah malam. Udah kayak Anjir, orang kata gua. pingsan rasanya ya. Malam apa ya? Iya, bangun-bangun udah malam kayaknya. Cuman si Fana mah nggak terlalu melelahkan bang ya Nggak, buat trading. enak, Itu enak. ternyaman, itu menurut gue spot pairing ternyaman, Paling nyaman dah. paling nyaman itu. Ngalahin CBR. Pokoknya spot pairing tuh pertama paling Mirip-mirip nyaman. CBR sih. Pertama paling nyaman tuh CBR guys ya. Mirip-mirip Dulu CBR. sebelum ada Sivana, sebelum ada JTEC 25. Nah setelah gua rasakan JTEC 25 itu nggak terlalu pegel. Postur ridingnya apa sih namanya, ergonomisnya ya, itu nyaman banget bang ya. Nyaman. Nggak nunduk-nunduk amat. tapi Beda sama kesannya kayak R15 capek. ya R15 guys. Ini kita bukan menjelek-jelekan brand lain guys ya, tapi emang gitu, dari motor standar gitu, dari motor standar emang seperti itu gitu. Nah habis itu tuh langsung ke Palembang bang. Iya, besoknya. Ini ada Besoknya. yang main lato-lato, guys. Kalian Nah. denger nggak? Itu ke Palembang jam berapa itu? Dan itu Palembang udah masuk hari pagi. Rabu ya, Pagi. Rabu pagi. Palembang. Palembang langsung nyamperin kembarannya si Fana itu. Enggak Rabu pagi lah. Kamis pagi. Kamis. Kan Rabunya tidur mulu sampai Oh semalaman. iya, kan langsung nyari penginapan langsung Iya. itu ya, langsung bablas Iya. ke hari Kamis. Kamis baru OTW lagi dari Lampung. Dari Lampung ke Palembang, Iya. nyamperin kembaran si Fana itu. Nyamperin kembaran. Itu gimana? Itu hedon bang? Apa cuma Lebih hedon sih mana sih? lebih hedon si Fana ya, Iya. dari segala modif-modifannya ya? Soalnya dia nggak hobi modif sih. Ini sebenarnya backgroundnya harusnya si Fana guys, cuman karena ya si Si Pana lagi full spec lagi. Fana lagi sakit guys. Ada trouble. Gimana ya, ibarat manusia tuh ginjalnya apa jantungnya gitu lah ya. Soalnya telat oli juga sih sebenarnya. Harusnya nyampe kampung tuh 2.200 kan. Harusnya langsung ganti tuh di situ. Cuma karena nggak ada oli di kampung kan, nggak ada oli yang bagus. Ntar lah di Medan gitu kan, di pas abisan Mori. Ditunda dikit ya itu ya padahal ditunda ya. paling ditunda 300 kilo lah. Oke. Tinda 300 kilo itu fatal akibatnya. Oke, tapi kita jangan bahas ke jempolnya dulu guys. Kita urut nih, kita urutin mulai dari sini nyampe ke sana. Nah, setelah dari itu ke Palembang nemuin itu. Di situ sempat ngonten bang ya. Konten, dua Nah. konten. Itu itu sempat bertanya nggak kenapa dibikin semirip si Fana gitu? Si Li itu. Ya. Oh, sempat. Dia suka katanya. Suka. Warnanya, desainnya suka. Emang basic warna ZX 25R itu ada yang biru ya. Pertama Biru. kali tuh untuk membedakan Ninja 250 Fi dengan ZX 25. Dulu kan dulu kan ibaratnya sebelum ZX 25 hadir itu udah ada motor yang benar-benar mirip dengan ZX 25. Iya. Beda tipis lah Bang ya di bagian buntut Sama sama depannya tuh. Cuman kalau orang awam banget pasti sama. kalau sekilas pasti ngiranya sama. Nah, yang jelas sangat membedakan
birunya itu JTX 25. Nggak ada birunya. Nggak ada pokoknya biru. Nah di situ nginep lagi nggak bang di Palembang itu? Palembang nginep lagi. Nginep lagi. Palembang itu kota kan malam. Nah, Lanjut ke Jambi, ke arah Jambi. Ke arah nginepnya. Jambi. Itu tuh tersesat itu di hutan 3 jam. saya tersesat. Maksudnya nggak Tersesat apa ini? cari Terjebak? penginapan. Oh terjebak, lah ya. Nah. Dia cari penginapan itu nggak dapat Itu malam selama 3 apa? jam. Malam Malam, apa? 100 Malam. km malam. Gila. Sekitar jam berapa? Jam 10. Nggak ada penerangan itu, cuma modal Sivana aja. Iya. Soalnya kan terang lampunya. Gila guys ya, nyalinya tuh. Weh, ngapa takut ya kan? Kecuali ada Bang Barapuan setannya nih, kabur kita. Tapi emang kalau gue pribadi guys ya, kalau perjalanan jauh gitu, selagi kita nggak tahu historinya di Iya, daerah itu betul. nggak ada apa, gue juga nggak ada rasa Tapi, takut sih. Kalau Tapi- gue juga tahu histori kampung gue, nggak ada takut-takutnya, bablas saya itu. Nah, nyali orang itu beda-beda guys. Beda-beda. Kalau gue di kampung gue Lu takut di kampung sendiri? ada Gue rasa malah takut. nggak takut. Ada rasa takut. Soalnya ada emang di kampung gue juga ada hutan-hutan belantara gitu lah. Gue lebih serem di kampung gue. Iya pasti. Gue kira gue cerita pegunungan gini-gini kampung Ya elah, Wonosobo, ternyata Paropo itu juga pegunungan guys. pegunungan, danau. Pokoknya indah banget lah. Senyampainya di Jambi tuh bang, terus lanjut kemana lagi? Jambi lanjut. Tadinya kan harusnya dari Jambi itu ke Pekanbaru. Cuma nanti nggak ngelewatin Padang, terus nggak ngelewatin Tinjolawik, nggak ngelewatin Bukit Tinggi. Jadinya gua muter ke tengah, jalur tengah. Nah, Muter itu jauh sebenarnya, muter jalur tengah, pindah jalur. Nah dari jalur tengah ketemulah Sumatera Barat kan. Ya. Sumatera Barat, pindah jalur lagi gua ke timur, ketemulah Bukit Tinggi. tapi nggak nyampe ini ya, berapa kesusahan nyari pom gitu. Enggak sih, ada semua Dari turbo. dari Jating, ada semua turbo. Ada. Berarti full Sampai- turbo tuh dari sini ke sana. Enggak, di Padang Sidempuan itu Sumatera Utara kan lewat jalur barat. Jadi nggak ngelewatin kota dong. Kota-kota itu nggak dilewatin, kayak kota Medan, kota ini nggak dilewatin itu mah. Kota Siantar nggak dilewatin. Jadinya nggak ada turbo lagi. Boleh sambil minum bang, apa nyemil bang? Apanya Tenang, haus? tenang. Santai guys. Nggak ada Kayaknya lagi. asli seru banget guys, Seru. touring gitu guys, apalagi pakai motor idaman guys ya, 4 silinder gitu. Gua aja dulu pakai CBR 150 tuh Udah enak banget. nyampe Jawa Timur. Itu udah enak banget menurut gua, lari 120, 110 gitu. Ini mas 180 Nyata-nyatanya sih Pan. 80. Dia mah 160. 180. GPS 180 lagi. ya? GPS Tapi lagi. emang JTX 25 itu motor yang anteng banget sih guys. Jadi nggak kerasa ngebut bang ya. Enggak. Nggak ada rasa Body- takut bodinya oleng tuh juga. enggak ada. Getar juga enggak, malah Tapi yang si Pana udah getar sampai kampung. Soalnya kan di pas jalan malam itu kena lobang, kena apa? itu baru Tes, banyak yang tes. kendor ya. Bearing aman, bearing. Bearing sih aman, cuma kayaknya peleknya udah ada kena dikit, terus si stabilizernya itu udah bocor olinya gara-gara nabrak lubang mulu. Sama soknya kayaknya udah nabrak lubang kan, kayak ada uli-uli gitu. Oh, Sering sealnya nabrak rusak lubang lah. berarti ya. Sealnya rusak. Berarti berbagai macam medan perjalanan Wah, banyak. dilalui ya. Yang jalan halus, jalan lurus. pegunungan, Tanjak. jalan bagus, jalan rusak kah, habis semua. Cornering juga tuh bang ya. Cornering juga, semua lah. Tapi sangat terbayarkan lah ya bang ya, dengan rasa senang kita terhadap motor tuh ya. Iya. Apalagi videonya trending guys, kita Trending, ucapin trending selamat dulu. dulu ya, tepuk tangan dulu nih bang. Berapa Barapuan. kali trending ya? 2 kali ya. Lebih, 4 Lebih. kali. Oh ya 4 kali. Video Itu- pertama sampai di Sumatera itu Ah. trending juga. Terus video yang pas di mana itu ya? Pas Tinjolawik itu trending juga. Terus pas sampai di ini trending juga di kampung. Mantap kali ya. Pas pertama kali nyampe di danaunya tuh, Danau Tobanya. Nah, terus pas nyampe di rumahnya juga trending. 4 kali trending guys. Gila guys. Trending topik di Indonesia. Gua aja belum pernah masuk trending sama sekali ya. Kalau gue pernah dulu. Padahal kita udah pernah punya konten yang viral juga yang nyampe ya alhamdulillah 2,3 juta tapi nggak trending. Enggak. Soalnya trending itu dia ngitungnya kalkulasinya dari ini. Jadi si viewers kan Nah, di atas 100.000 nih misalnya nih. Jadi harus banyak yang komen interaksi. Oh, sama Terus durasi durasinya konten yang lama. lama ya? Jadi percuma 1 juta yang nonton, tapi komennya dikit atau Iya. durasinya dikit itu nggak masuk trending. Oke, bentar bang, kita cek dulu kameranya, takutnya mati. Kita lanjut lagi guys. Tadi sempat nyampe trending banyak bang ya, 4 kali ya. Iya. Itu trending berapa aja tuh? Paling tinggi trending 4 sih. Trending 4 ya. Gimana perasaannya bang? Sebelum udah sekian lama nggak ngerasain trending gitu? Nggak nyangka ya? Nggak Nyangka nyangka nggak? sih. Enggak. Padahal penontonnya nggak sampai jutaan ya? Enggak, cuma kan interaksi penonton itu. Oh iya. Jadi kalkulasinya dari 100.000 lebih banyak
dibanding yang 1 juta itu kan Ah, kan ada persentasenya tuh. ah, Dia 100.000 berapa orang yang komen. ya. Bisa jadi 10% dari 100.000 itu yang komen. Oh, iya, Bisa iya, kayak iya. gitu, berapa persen gitu. Ada persentasinya, Tahu-tahu makanya dia jadi trending gitu ya. Berarti makin banyak juga tuh SN-nya ya. Lumayan Lumayan lah. lah ya. Rezeki itu lumayan lah. Nah, singkat di balik Sivana mudik itu sebenarnya tadinya mau sama Alfian Bang ya. Tadinya Rencana. Cuman karena sih, guys. ya kita perhitungkan, setelah kita diskusikan kayaknya JTX10 nih aduh Rewel kan, kita Rewel baru ya, punya, nah. jadi nggak tahu kan. takutnya kenapa-napa Bang ya, malah kita susah sendiri. Iya. Apalagi di hutan sampai 3 jam kayak gitu. 3 Udah jam 3 itu jam bayangin. 100 sekitar kilo. 100 kilo loh guys. Itu meraba-raba jalan tuh. Bayangin kalau kita nyetep 100 kilo misalkan ini overhead gitu, apa mogok gitu ya. Wah, itu bakalan repot 100 sih. kilo, bayangin Yang aja. kedua selain mogok-mogok gitu, yang menurut gua sangat disayangkan tuh ya namanya motor buat jalan jauh itu ada part-part yang bakal aus. Iya, Banyak betul. kayak ya barang-barang bulat, berputar, bergesek itu pasti akan aus guys. Dan GTX 10 kan spare partnya bukan main harganya Bang ya. Wah, apalagi masalah mesin. Hmm. Dan itu kan sebelum kita berangkat pun as water pump ya. Hmm. Water pump bukan sih? Bukan water pump. Wah, duh, Apa tuh namanya? iya water. Oh iya, pump. water pump. Itu full udah pump. ada yang aus Bang ya. Udah. Takutnya nambah parah itu. Takutnya gitu sih. Makanya jadinya Bang Paropo mudik sendiri, bukan Alfian gak mau nemenin ya. Sangat mau. Cuman ya pertama dihitung dari biaya juga kayaknya udah habis buat servis juga Bang ya. Iya, lumayan. Nah gitu. Cuman kalau misalnya emang tadinya jadi ikut, wah itu bakal jadi gimana ya, bakal nggak nyangka juga sih guys. Maksudnya kayaknya bakal happy banget gua gitu. Iya lah. Soalnya perjalanan Alfian paling jauh itu ke Lampung doang. Kalau ke Dari daerah Lampung barat, masih 5 hari lagi. itu kalau ke barat Bang. Kalau Iya. ke timur ke daerah Madiun. Iya, masih dekat Tapi lah Bang itu. Paropo ke daerah Jawa baru mentok nyampe Jawa Barat Bang ya. Kuningan Jawa ya Barat. paling jauh, sama Tasik ya. Iya. Nah, kapan-kapan bakal kita ajak ke Jawa Timur atau ke Soalnya masih Wonosobo. enteng lah. Kemarin aja dari Padang itu 500 kilo 500 kilo. Satu hari tuh. Itu sama aja dari sini ke Wonosobo, guys. Satu hari gue Iya, bikin. Sehari. Sehari dari jam 6 subuh sampai jam 5 sore. Tapi gokil itu Bang, lu bisa pergi jauh gitu tetap ngedit, tetap upload. Bisa. Disempetin ya. Disempetin. Demi penonton setia nih ya. Iya, soalnya kan pada menanti-nanti tuh Ah. kalau dilama-lamain kan nanti orang apa sih lu Bang, lama banget gitu kan. Soalnya jujur aja kita ini sekarang ngedit lebih banyak di HP Bang ya. Di HP. Dulu kita di PC dulu. Sekarang mendingan di sekarang HP. kita nyari cepetnya, ditungguin sama kalian juga, Iya. makanya kita ke HP. Yang penting resolusinya dan gambarnya masih jernih. lah ya, masih layak ya. Iya. Buat ukuran YouTube gitu, bukan sinema. Nah, itu tadi dari Palembang ke itu terus apa namanya? Muter ke ini kan Sumatera Barat. Muter ke Sumatera Barat ke daerah mana, Bang? Itu yang terkenalnya Solok lah, Solok. Solok. Habis Solok terus Bukit Tinggi. Medannya kayak gimana, Bang? Medannya sih pegunungan ya. Gunungan, berarti nanjak turun. Kalau ke ini ya ke Bukit Tingginya. Cuma pas dari Jambi ke Sumatera Barat itu datar. Jalannya datar. Halus. Paling gini-gini. Tikung nggak? Enggak. Lurus. Kadang ada tikungan dikit-dikit. Lu dapat banyak tikungan di daerah mana itu? Daerah dari Padang ke ini sih ke kampung gua. Sempet cornering nggak, Bang? Cornering ya nggak sampai inilah. Nggak sampai, ya intinya menikmati tikungan lah ya. Iya, sering. Tapi dengan keadaan lelah gitu nggak takut oleng apa gimana atau bablas gitu, Buset, Bang? strong nih bos. Soalnya kita sebagai penonton guys ya, kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian yang sangat memilukan ya. Ada truk Iya. nyebur di kali itu, Bang ya? Ada. Apa Kobangan? Kali apa Kobangan? Kali kayaknya. Kali ya. Itu mengangkut pasir kayaknya. Kurang tahu juga, itu kan rawan longsor Nah, daerah itu situ. kan ada longsoran juga. Iya kan? Ada Untung lu longsor. bisa lewat, Bang. Kalau misalkan itu jalan Kalau ketutup, mobil nggak bisa. Kemarin ketemu mobil tuh berhenti udah beberapa jam gitu. Ah. Nunggu diperbaiki si longsor itu. Ya. Tapi kalau motor kan kecil kan, segini aja bisa lewat. Ah. Kalau mobil kan harus berapa meter gitu. misalkan itu lu nggak bisa lewat, lu mau muter kemana lagi? Tapi kalau motor sih nggak mungkin nggak bisa lewat, pasti bisa. Pasti bisa, ya? ada aja jalan, tinggal kita taruh cangkol ya kan. Ah. Buat bannya doang udah lewat. Sering di kampung gua sering longsor. Ini pemain lato-lato ngapain dia? Apa ya, Bu? Banyak itunya tuh, sawangnya tuh. Bisa lewat nggak mobil? Itu
Itu pas udah nyampe di longsor-longsoran itu udah deket belum itu bang? Masih jauh. Masih jauh. Masih lah. Buset, gua kira itu udah deket itu. Itu perjalanan udah 5 jam itu. 5 jam. 5 jam dari Kota Padang ya, Bukit Tinggi. Sebenarnya Padang itu jalur lu pulkam apa emang lu main ke Padang sih? Sebenarnya nggak jalur kita sebenarnya, cuma Bukan, ya? bisa tetap. Itu namanya lintas barat. Iya. Kalau paling cepat itu lintas timur. Yaitu lewatin Pekanbaru, Riau, terus Medan. Berarti emang niat utama tuh touring bang ya, bukan Touring. sekedar pulang kampung doang Enggak. ya. Kalau sekedar Sekalian pulang menikmati kampung pemandangan juga. lebih hemat tuh pakai jalur udara bang ya. Ya hemat banget itu. Hemat Sejuta waktu, udah. hemat uang, hemat tenaga. Kalau Iya. ini kita ya bener-bener pengen ngerasain motoran jauh gitu ya. Sebelumnya emang belum pernah sama sekali. Belum pernah sejauh itu. Belum pernah ya. Belum. Nah itu dari berarti sempet ke ini juga bang. Itu daerah mana tuh? Yang mana tuh? Tinjau Lawi. Sitinjolo itu Itu trending juga tuh bang. trending. Keren Itu yang banget trending 4 Itu trending 4 di Indonesia. sampai di repost sana sini. Iya, Sampai gue sama temen gue di mention kayak temen lu nih. Iya emang Yoi. bener. Trending Aduh. topik itu di Indonesia. Buat kalian yang nyetoriin Bang Paropo di jalan, pokoknya gue ucapin terima kasih guys ya. Soalnya secara tidak langsung itu memberi kabar kita, teman-teman kita Iya. yang ada di Bekasi nih guys, bahwa Bang Paropo tetap baik-baik saja, nggak Iya, bocor. Sempat bocor nggak bang? Bocor halus sih. Terlalu Di Jambi. nggak nyampe bocor sampai itu ya. Cuma kempes dia kan, karena gue ringan kan jadi nggak kerasa gitu. Emang Kempes sih kempes dia, cuma nggak kerasa lah kalau dibawa pelan-pelan. Bisa dibawa pelan-pelan. Terus habis itu dikasih cairan, udah kelar, diisi anginnya lagi, udah beres itu doang. pakai cairan itu ya. Berarti ditusuk juga tuh. Apa? Enggak. Kalau ban balap itu jangan ditusuk. Dia makin lebar. Iya, itu soft kompon ya. Ban Kalau balap soft ya? kompon nggak bisa. Wah itu perjalanan jauh gitu pakai soft kompon berarti Rawan. ban habis banyak juga bang ya. Nah, udah tipis itu, tinggal ganti. Bisa berapa mili itu habisnya ya. Udah habis itu. Nah setelah dari Padang lanjut kemana lagi tuh bang? Dari Padang nginep dulu tuh. Nginep Situ. dulu. Nginep dulu di Bukit Tinggi. Nginep dulu malamnya, terus besoknya ke Tinjolawi. Tinjolawi, muter-muter, nginap lagi di Nginap lagi? Bukit Tinggi. Jadi 2 hari Seru di banget Bukit ya. Tinggi. Gila, gua ngebayanginnya itu seru banget bang. 2 hari lah pokoknya di Bukit Tinggi. Itu yang bikin lama sih. Cuacanya gimana? Kaget nggak dari di Bekasi Karawangan segini panasnya ya? Aman sih. Aman. Udah biasa tempat dingin. Dulu kan di Oh, kampung sana dingin. 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 Tapi sempet kayak pas riding sempet dingin banget gitu nggak? Sampai ini kan kaku tangan. Kaku. Beku kayak hujan-hujanan gitu. Iya, kaku gitu. Ada kendala lain nggak bang sih di perjalanan itu? Kendala apa aja yang dialamin? Sampai di kampung sih nggak ada kendala. Nggak ada orang-orang jahat gitu. Nggak ada, baik Aman ya, semua. baik-baik ya. Apa malah di jalan banyak yang kenal gitu? Banyak, Pas berhenti? banyak berhentiin gitu. Alhamdulillahnya ya. Banyak. Gimana rasanya itu bang? Minta stiker banyak. Bawa stiker kemarin? Nggak Aduh, bawa. sayang Adanya banget nggak gantungan bawa ya. kunci, lebih Oh, bagus iya. kan gantungan Iya. kunci. Cuma habis kemarin tuh di jalan, banyak yang minta kan stiker. Ya udah Oh kita kasih gantungan kunci sekitar berapa? Ada kali 20 ya? 20 Habis ya? semua tuh. Habis semua? Habis. Ya mungkin next bawa 100 atau 200 gitu ya. Soalnya kan stiker lah lebih hemat. soalnya kan sekali berhenti kita ngasih orang tuh bukan cuma satu bang. Pasti Iya. ada aja Ada yang manggil 4 temennya, gitu. weh ada Bang Paropo Nauli nih gitu. Kita kasih gantungan kunci. Gantungan kunci kan goceng satu. Kalau Goceng. stiker Itu kan bikin di mana? di Karet atau kayu bang? karet. Karet ya. Goceng satunya. Di Mantap ya. Tokopedia bikinnya. Beruntung buat kalian yang Dapat yang gantungan bertemu kunci. Bang Paropo Nauli dapat oleh-oleh gantungan kunci itu Wah, buat keren suatu itu. kenangan itu kayaknya buat kalian yang daerah sana-sana kalau nggak di daerah Bekasi gitu ya. Bekasi nggak dapat Iya, gantungan kunci. maksudnya buat daerah selain Bekasi bisa bertemu yang orang kalian tonton di YouTube itu ya Wah, mantap. nggak kesempatannya nggak berkali-kali bang ya. Iya. Soalnya jarang, kalau kalian di Bekasi sih bisa tiap hari ketemu. Itu berarti si Tinjau Lawik itu bukan jalur mudik sebenarnya bang. Bukan, itu Berarti balik sengaja lagi. main lagi, Sengaja. balik lagi. Itu PP 6 jam. 6 jam gila. 6 PP jam. Iya, kesananya 3 jam berarti. 3 jam. Itu 250 kilo kayaknya. 250 kilo. PP. Wah, edan. Itu Dari Padang ke tempat lu masih sekitar hari atau jam? kalau di map 12 jam. 12 jam. Nah, Oh, kalau gue udah deket lah ya. jalanin 11 jam. 11 jam. Karena map kan biasanya pakai kecepatan rata-rata 80 km per jam ya. Kayaknya 50. 50. 50 sih yang gue lihat. Soalnya dia jaraknya 536 kilo Tapi Bang Paropo pakai kecepatan di atas itulah ya. di atas itu kan.
Ya pas tikung-tikungannya sih nggak bisa kan. Hmm. Kan banyak kan pegunungan kan lewatinnya. Jadi ya paling 50 di pegunungannya itu. Nah pas sudah lulusan baru cepet. Mantap 150 gitu. Bang sambil minum bang, gorengan juga Gas, dimakan gas, boleh. gas. Ngomong mulu kayaknya aus nih guys. Lumayan guys. Nah setelah dari Sitinjau Lawe itu langsung ke arah Danau Arah Toba, Medan. arah Medan. Cuma kan balik lagi Bukit Tinggi kadang. Bukit Tinggi terus habis Bukit Tinggi itu Pasaman, Pasaman. dekat-dekat Bukit Tinggi lah. Nah itu sesampainya di Danau Toba ketemu keluarga tuh bang. Ketemu. Pas Itu baru sengaja baru kontekan apa gimana? Enggak. Mereka lagi nyuci mobil Emang dari tempat nyuci mobil motor tuh di situ. di situ di kampung sebelah. Kalau di kampung gua enggak Tapi ada. depan rumah lu persis gue lihat itu emang langsung Danau Tobanya. Emang Bang. langsung jalan kaki juga nyampe ke danaunya. Gila ya, seru banget. Keren Ya. pokoknya kampung gua. Gila pemandangannya jadi jadi Minusnya bang, nggak ada jaringan doang. nggak ada jaringan. Susah. Itu nyampe manjat pohon segala. Manjat pohon dulu kan. Hah? Oh ternyata ada tower di kampung sebelah. Itu Kan gua kira. nih Paropo itu ada dua, Paropo sama Paropo 1. Nah, Nah di Paropo itu ada tower Iya. ternyata di kampung sebelah. Pas gue manjat pohon ada yang ngasih tahu. Dulu kan nggak ada tower di dua kampung itu, nggak ada tower. Pas gue balik 3 tahun nggak balik 3 tahun lebih udah ada ternyata tower tapi di kampung sebelah. nah. Nah itu gue ngupload di kampung sebelah biar cepet. Itu pohon tinggi banget bang ya. Lumayan tuh gue manjat. Gue kira pohonnya paling seatas tiang listrik. Wah, Nah, tinggi ternyata anjing, lebih. lebih tinggi dari pohon kelapa ya. Ya sekitar pohon kelapa lah. 30 meteran berarti apa 25? 30 meter kayaknya ada deh. Apa enggak ada Edan, sekitar segitulah. Itu nggak takut ada angin gede gitu bang. Enggak, udah biasa waktu kecil kan manjat-manjat pohon gitu. Berarti- Manjat kelapa udah biasa. Bang Baropo ini bukan tipikal orang yang manja apa gimana Enggak gitu guys. Dia sempat jadi anak kampung juga guys. Lah tinggalnya di kampung kan dulu. Kecilnya di kampung. Oh gokil. Nah itu setelah ketemu keluarga dari danau itu berapa menit tuh bang ke rumah? Paling 10 menit lah dari danau itu. Dari danau yang pertama kali dapat danaunya ya, turun dari pegunungan langsung dapat danau kan. Nah, Itu paling 10 menit lah 10 sampai menit. ke rumah gua. nah itu kesan pertama setelah ketemu orang tua setelah 3 tahun nggak pulang gimana tuh bang? Ya senang lah. Gue lihat Senang. sih kayak mau berkaca-kaca gitu ya. Iya, cuma kan kita cowok jangan nangis lah, terharu Sebenarnya nggak boleh. apa-apa lah, terharu boleh nggak apa-apa. Tapi nangis jangan lah, masa nangis? Nggak apa-apa nangis ke orang tua ya, bukan nangis yang gua itu menangis kesakitan. Kalau ini kan nangis seneng gitu. Iyalah seneng. Di situ berarti keluarga kumpul semua. Kumpul. Terus ada acara apa itu bang? Makanya pulang nih. Karena Rame, masak ikan mas kan? Sebelumnya kan diisukan Bang Parapo mau menikah, mau Enggak, itu lamaran. isu hoak. Ini gara-gara ulah Mas Kiki nih ya. Iya nggak ada bisa guys. Nah, setelah dari situ lu ngonten lagi di situ bang, Konten. nyuci motor di Danau Toba ya, Nyuci motor. mengenang masa-masa dulu ya. Dulu kan emang kayak gitu kan. Kalau Bedanya nggak dulu dikali, nyuci motor apa dulu tuh? Suprapit. Suprafit. Itu juga barengan sama adek gua. Suprafit yang klasik banget yang dulu apa yang kedua? Yang kedua, Suprapit yang kedua. Oh, tuh. yang Yang terakhir bornya lah lancip pokoknya. ya. Iya udah lancip gitu. Iya. Nah, setelah itu seru banget tuh ya di keluarga ini macam terus Rame pokoknya di rumah. masak-masak ya. Masak ikan mas kan, ciri khas Danau Toba itu ikan mas sama mujahir. Itu rasanya beda nggak sama sini? Apa sama aja? Rasanya lebih manis sono. Manis ya ikannya. Iya, soalnya di sini kan peliharanya kan paling ditambak Ah. gitu kecil. Kalau danau itu kan luas Iya. banget, jadi rasanya itu alamiah gitu, Alami ya. alami. Bener-bener Jadi manis. Bener-bener ikan lah itu kayak di kampung gua Madiun tuh rasanya katanya ikannya beda gitu ya. Beda. Kalau danaunya luas tuh beda rasanya dibanding kolam. Itu capeknya kayak gimana lu bang dari sini ke sana tuh bang? Nggak capek sih sebenarnya. Nggak capek? Gue juga bingung Kalah pakai. sama rasa seneng ya? Iya, kalah sih. Nggak ada capek-capeknya. Tapi biasanya kan kalau pergi jauh itu badan kayaknya merengkel-merengkel. Enggak gitu. malah. Enggak. Malah naik Biasa bis aja. di sini gue capek. Oh iya kalau naik bis kan banyak diemnya gitu. Iya. Jadi naik ada. Jadi naik bis itu malah justru lebih capek bang ya, Lebih karena capek banyak gitu. diemnya, Iya. darah diem gitu ya, kayak nggak ada aktivitas, nggak olahraga Dan gitu. Ya. bawa motor kan set, ngobrol-ngobrol ya kan ngeplok. Ada lah. Nah itu sampai di hari apa itu bang? Di kampung, Senin. Senin. Berarti
sebelum San Mori ke Medan itu sempet di situ berapa hari gitu ya? 5 hari di Itu kampung. istirahat atau ngonten lagi bang? Ngonten, Ngonten yang nyuci Istirahat, motor, habis iya. ngonten apa lagi? habis nyuci motor kayaknya gue langsung ke ini deh, ke Medan. Medan lagi ya? Oh, ke Medan kota? Iya, ke Medan. Yang San Mori itu? Iya. Nah sekarang kita masuk ke bagian detik-detik mau jebolnya nih guys. Yoi. Jadi itu sebelumnya udah ada feeling bang ya? Sebenarnya udah 2200 itu udah harusnya memang si oli itu diganti. Cuma lagi-lagi mikirnya olinya nggak ada yang bagus di kampung tuh. Tapi sebenarnya daripada nggak sama sekali bang ya? Sebenarnya ganti daripada Iya, nggak sama walaupun sekali. nggak bagus tapi seharusnya tetap ditambahin lah. Kayak lu pernah ngerasain tinggal di kampung, gue juga pernah. Itu ada orang yang mungkin nggak punya uang buat ganti oli. Daripada kita nunggu yang bagus, mendingan walaupun oli sejelek apapun mendingan dimasukin. Iya sebenarnya kayak gitu. Cuma Iya. kan kita mikirnya wah masih kuat lah si Pana. Tadi mikirnya Strong. masih kuat sih gitu sih. Nah, Iya, kalau tahu nggak kuat mah ya diisi aja buat oli apa pengalaman aja. aja bang ya. Iya. Nah, oli pokoknya oli entah itu oli bekas, yang penting keadaannya bersih gitulah, oli bekas atau oli yang mereknya kurang bagus atau yang merek Harusnya harian dipakai. itu sebenarnya masukin aja nggak apa-apa buat menjaga pelumasan gitu supaya nggak habis-habis amat. Iya, Karena kan motornya juga bore up gitu bang ya. betul. Nah itu pas San Mori belum ada feeling dikit tapi masih dilanjutin Dikit terus. tapi masih kuat lah gitu. Tapi Strong dari- kan si Pana. Dari segi tarikan kerasa beda nggak? Kerasa itu Kerasa. pas sebelum jebol kerasa tarikannya nggak ada lagi. Itu tadinya mau speeding ya sama Iya. kawan-kawan di Medan ya, sama R25, CT25 juga. Iya. Nah gue lihat kok larinya segitu doang gitu. Ternyata memang tas langsung Itu meledak. langsung bunyi tek 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 gitu ya. Langsung Wah, mati sendiri sih mesinnya. Itu perasaannya gimana tuh bang? Anjir jebol kata gua. Tapi pas dihidupin, oh masih 4 silinder, masih aman piston nih. Piston masih aman, klep masih aman nih kayaknya. Cuma feeling tensionernya sih. Iya tadinya kita juga feeling Feeling tensioner, tensioner. kayak keteng loncat gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, Cuma ternyata si tonjokan pistonnya itu. tonjokan metal jalannya Metal itu ya. jalannya. Jadi perkas kan belakang tuh stang servo tuh begini guys, terus ada yang Iya. ke atas. Nah yang bawahnya itu kalian bisa lihat di video lah. Iya. Udah gua upload di channel gua, di channel Bang Waropo Jadi juga. itu dia penyebabnya. Itu lu dari jebol itu perasaannya tuh gimana? Apa langsung Anjir. apa ya? Gimana? Kalau gue sih rasanya? nggak terlalu masalah ya, cuma penonton ini takut kecewa kan Nah, nggak penonton nyampe. kecewa terus belum sempet ke 0 0 km juga ya. Harusnya nggak apa-apa jebol tapi jalanin dulu sih 0 kilo gitu harusnya. Iya iya. Cuma kan nggak ada yang tahu. Tapi nggak ada yang tahu guys. Nah, Iya. cuman kalau gue pribadi lagi jauh-jauh gitu kadang langsung dingin gitu badan. Iya. Itu kerasa kayak gitu nggak bang? Iya, terasa kayak ini gimana nih, Cipana nih gitu. Sangat sayangkan guys ya, itu keluh kesahnya kita perjalanan jauh dengan motor semahal itu, dan biaya modif plus perbaikannya plus belinya itu udah kebelian lebih dari R6 guys. Iya. 250-an ya habis itu ya. Betul. Gila sampai rusak gitu tuh gue juga pasti wah bakal puyeng juga itu ngebenerinnya. Untung Lumayan, Baru lumayan punya tabungan lah ya buat ngebenerinnya Ada ya. lah. Alhamdulillahnya itu guys. Nah setelah jebol itu langsung di step tuh bang. Di step awalnya kan. Bawa ke Ke tempat pom. yang lebih enak gitu ya, ke pom Pom. yang gampang dicari gitu. Iya. Terus habis itu diskusi dulu kan sama anak-anak Medan kan. Bawa aja bang. Nah, itu di step bang, langsung menghubungi siapa tuh bang pertama kali? Gak ngubungi bengkel dong Bengkel. pertama kali. Bengkel sama Bayu Agung. Bengkel yang di sini. Iya, Sportisi sama Nah. Bayu Agung. Nah yang kedua itu kan sebelum ya mungkin kita nggak tahu bakal jebol gitu ya. Iya. Sebelumnya lu udah kan di sini juga udah ya Bang Waropo udah punya banyak banget Iya. temen ya, kayak teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bekasi, Karawang. Sebelumnya udah wanti-wanti belum? Ntar misalkan kita kenapa-napa gitu, bakal siapa ada yang bisa punya relasi di sana nggak? Misalkan ini motor terpaksa banget nggak bisa Iya. jalan gitu, itu udah ada persiapan kayak gitu belum? Enggak sih, sejalan ini aja sejalan waktu berjalan lah. Jalan waktu berjalan, berarti emang nggak ada prepare terus tahu-tahu jebol terus ngubungin bengkel, habis ngubungin bengkel Ya kita bareng-bareng Di step diskusi sama anak-anak situ juga. oh Ini jadi- baiknya gimana, ada bengkel yang bagus nggak di Medan? Nah ada tuh bengkel yang bagus, cuma dia tutup. Kalau mekaniknya ada bisa, cuma kan
lagi-lagi kan percuma kan. Iya, kalau kayak yang nggak ada. Spare partnya nggak ada, percuma juga kalau dibongkar. Terus kalau bongkar total kayak gitu tuh nggak cukup sehari 2 hari. Nggak cukup, apalagi dia nggak ada pengalaman bongkar jetek itu susah. Apalagi spare partnya nggak ada, wah bisa-bisa motor nggak pulang ke sini. Nggak pulang sini. Bisa sebulan 2 bulan nanti di sana. Makanya diputuskan tadinya mau di towing tuh, pakai towing itu kan, di towing. Towing kemana nih? Ternyata harganya mahal kan, 3,7 towing mobil. Ini lagi ke kapal gimana? Kapal seminggu baru nyampe katanya. Oh nggak gitu, mendingan ke bis aja. Bis 3 hari nyampe. Berapa tuh? Motor 1,7, orangnya 1 juta, 2,7 total ya. 7 habis ini. Ya pokoknya gitu lah guys. Kalian harus persiapkan dana lebih misalkan mau kemana-mana. Iya pastilah. Takutnya Harus. kejadian hal kayak gini tuh. Berarti di towing itu cuma di towing dari pas di pom itu ke bis. Iya. Itu juga lumayan pulang jauh. dulu nggak ke rumah? Enggak jauh kan? Enggak. Enggak. Berarti langsung kabar orang rumah. Langsung kabarin, langsung OTW. Kalau pulang dulu malah olak duit dong. Bawa Iya si sih. panah dulu ya kan. Cuman Ngapain? lagi-lagi hal yang menyedihkan nggak pamit orang tua gitu bang ya. Nggak apa-apa, pamit yang ini penting aja. pamit di telepon ya. Telepon aja. Ngerti lah mereka ya. Ngerti lah. Toh juga ini pekerjaan kita gitu. Iya. Konten-konten kayak gini gitu. Nah itu langsung pulang ke bis terus ke sini. Ya akhirnya pulanglah ke sini. Nah sekarang kita kulik akomodasinya nih bang. Akomodasi Ya ini dari mulai bensin itu habis sekitar berapa? 2 Dari jutaan. sini ke sana. Hah? 2 jutaan. 2 jutaan. Bensin 2 jutaan 100.000. pertamax turbo ya. Pertamax turbo. 2 jutaan. Pokoknya kemarin kita hitung-hitung tuh sekitar tadinya sih cuma 1.900 kilo ya kalau lempeng. Lempeng. Kita kan Kita muter-muter. muter-muter ngonten dulu di Palembang, di Jaulaweg ya. Itu total jadi berapa? 2.200. 2.200 km guys. Gila tuh. Kaliin aja tuh seliternya cuma pakai 14 kilo apa 15 kilo bang ya? 17. 17 guys. Irit ya. Irit di lumayan. di Dibanding atas Moge. prediksi kita ya. Dibanding Moge lebih irit ini sih. Tadinya kan prediksi kita ya diambil borosnya 15 kilo ya. Enggak, ternyata enggak 17. Ternyata 17, masih lebih irit 2 km guys. Nah itu untuk sekitar bensin 2 juta. Makan sama penginapan sama jajan kira-kira Pokoknya berapa? habis 4 juta lah. 4 juta ke sana. Iya. Sekali jalan. Sekali jalan tuh. Iya. Kan Berarti nginep berapa kali? 6 kali kan nginep. 5 kali nginep, perahu, kapal. Habis 4 juta lah, Habis ya. kurang. itu beda sama kita yang dari perantau dari Jawa gitu guys, yang modal uang 100.000, 200.000 udah bisa pulang kampung. Iya. Kalau kayak Bang Paraponoli ini tuh sekali pulang kampung tuh dia harus nyiapin dana 2 kali lipat. 10 juta lah. 10 juta minimal banget itu. Kenapa? Enggak. 10 juta guys. Jadi 10 juta tuh kalau kita kerja biasa, kadang gue juga pernah yang gaji UMR gitu guys ya. Itu berat juga kalau kita ngumpulin nabung sampai 10 juta gitu. Bisa bayangin sampai 3 tahun nggak pulang gitu guys ya. 3 tahun gak pulang. Ada serunya, ada sedihnya, tapi semangatnya bener-bener membara kalau di perantauan Membara. karena jauh gini bang ya. Membara pasti. Oke lah guys, mungkin kontennya cukup sampai di sini. Kita kemarin udah kita jemput di Jakarta, tadinya dia mau naik Grab. Naik Grab lebih enak sebenarnya, belum hujannya kan. Cuman ya kita jemput guys. Iyo yes. Sebenarnya gue jemput nih lambah nyusahin dia guys. Cuman ya nggak apa-apa lah, gue juga Hujan, gabut ya ya kan. Tapi makasih nih udah mau gue jemput nih. Ya gua yang makasih Ya jadinya enggak nih. kan lu jadi susah. Pokoknya Naik Grab enak, pengen rebahan ya kan, udah capek 3 hari di bus. oke, jadi tadi sekitar akomodasi itu sekitar 4 juta 4 juta. ke sana. Iya. Tapi malah berujung mungkin prediksi perbaikan berapa juta nih bang? Kalau untuk full spec kayaknya di bawah 10 juta Di lah. bawah 10 juta. Full spec. Kerkasnya Kerkas kan ganti emang kerkasnya nggak mahal itu? 5 juta lah 5 kayaknya. juta lah ya. Racingnya, racing. Untungnya nggak nyampe Terus puluhan juta lagi lah ya. camnya di custom kan. Udah berani custom nih sekarang nih, udah riset. Kayak Bayu Agung kan custom juga dia. Waduh, Custom. ini bakal lebih ngajak lagi guys. Kompresi dinaikin lagi, portingnya di porting ulang lagi. Nah, Gitu-gitu. nah ini
nanti setelah udah jadi prospek bakal berani lagi nggak buat touring? Berani dong, Berani ya. berani. Oke, abis ini kita ke Dieng ya. Dieng boleh. Kalau ke Dieng bawa 1 juta udah Dieng lebih dari mah cukup. sehari juga nyampe. Bawa uang 1 juta kalau pakai CBR lebih dari cukup. Coba. Bensin doang 100 Coba ribu. kita. Belum keluar juga konten. Dieng itu Iya, berapa Konten kilo apa? nih? Nggak tahu nah nih. Bodo amat ini ada yang nonton apa enggak, pokoknya gua podcastin aja. Jawa Tengah ya. Cuma 300 kilo. Iya 300 kilo. Jadi Cuma 5 jam. Gua aja jalan ya. Jalan nonstop itu pernah jalan nonstop itu 9 jam nonstop nggak ada berhenti ya. Sama sekali nggak ada berhenti cuma bikin story nyampe sini nih perbatasan, Hah? lanjut lagi itu 9 jam nonstop, berhenti baru gue makan habis itu perjalanan lagi 3 jam oke. sekitaran segitu. Jadi sehari itu bisa gue jalan 11 jam itu cuma makan doang sekali. Ini cuma 5 jam guys, aduh. Nah kalau pakai simpanan kira-kira misalkan ke Jogja habis bensin berapa kira-kira ya? Jogja itu berapa kilo dulu Jogja? 500 lah, 500. Gak nyampe 500 Jogja tuh, dekat Jogja tuh. Bantul. Gua soalnya tujuan utama tuh Bantul. Jogja tuh pasti ke Bantul, pantai Parangtritis. Bantul, Pantai Parangtritis sudah. Kabupaten Bantul aja nih. 500 kilo ya benar 500 Ya kilo. kan? 500 kilo itu tinggal dibagi aja 17. Oke, berarti next kita bakal ajak nih ya. Ya yang lain juga kalau mau ikut ayo gitu, kalau yang mau kayak Den Bagus atau kan mau kerja lah ya, yang lain juga lah pokoknya Den Bagus lah. Dulu gue juga pernah pengen gitu gue pergi sama teman yang doyan agak ngebut, karena kalau yang Iya. gue setiap mudik tuh pasti ngebarengin beat itu pelan banget, agak bete juga. Gitu. Nah kalau ke Iya. sekitar segitu paling sekitar bensin 500-an lah ya kesananya doang. Iya, bisa lah. Berarti 1 juta PP buat makan 500 itu udah lebih dari cukup, dana 2 juta itu udah Wow, lebih udah- dari sisa lah, Udah bisa liburan kita. udah bisa liburan itu. Oke, next kita bakal aja yang sana. Berarti Bang Paropo nggak kapok nih ya pergi jauh jebol gitu ya. Sama sekali enggak. Kan demi menghibur penonton juga, demi pengalaman juga. nggak pengen nih kapan-kapan touring pakai motor di belakang ini. Pengen juga. Nantilah. Tadinya ini langsung nih pengen langsung ke Aceh pakai ini. Aceh. Tapi Buset. dibisin sampai Medan. Naik bis, Gila. melanjutkan perjalanan Sipana kan. Kurang kerjaan itu Bang. Ya, nggak Kan apa-apa. acaranya udah selesai tuh Bang. Udah. Oh, ini pengen ngobatin ya. Paling tahun depan lah. Jadi untuk next nih pengen nih, Pulau Jawa nih. Gua sanggup nemenin ke Dieng, ke Jogja, ayo. Itu Atau masih mau- dekat-dekat lah itu. Atau mau bablas ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur yang jalurnya gini-gini juga, itu Tawangmangu. Tahu. Atau mau langsung bablas ke Bali. Harusnya sih ke Bali lah. Harusnya ya. Gue juga belum pernah guys ke Bali guys BTW. Kalau bisa sampai ke Papua. Wah itu gue pengen banget. Cuman kayaknya harus kita nggak muluk-muluk, harus pakai motor yang yang keren. Pokoknya motor yang proper aja, CBR udah cukup kalau gue. Itu dia guys. Karena ya budget orang beda-beda kayak. Betul. Oke lah, gimana? Semoga kalian nyimak video ini ya. Thank you banget Bang Paroponoli sudah Yoi. mau bercerita banyak di sini. Gimana kesah keluhnya, senangnya gimana, videonya juga trending. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram Paroponoli dan juga @alfian__ biasa aja. Oke, dadah, see you next time. Terima kasih Mantap. guys.